saya Alvin Pujo Hartanto dengan NIM 2021 104 15 186. Kemudian di sini kemana di latar belakangnya dia sebelumnya itu cuma ini membahas persoalan yang cukup relevan, yaitu penurunan minat konsumsi berita di kalangan anak muda khususnya generasi Z. Banyak orang yang berasumsi bahwa generasi Z makin tidak tertarik pada berita, terutama berita politik, karena lebih banyak menghabiskan waktu di media sosial dan kurang percaya pada media arus utama. Padahal penurunan konsumsi berita bisa berdampak serius terhadap partisipasi dalam demokrasi. Jadi tujuan penelitian ini yang mana untuk melihat secara lebih detail bagaimana pola konsumsi berita politik secara daring berbeda antar generasi, khususnya selama dan setelah pemilu Presiden AS tahun 2020, yaitu eh, sangat perlu dinamika pokoknya. Kemudian di sini yang saya temukan adalah pola komunikasi berita berdasarkan generasi. Kemudian ini mengungkapkan bahwa generasi itu memiliki tingkat konsumsi berita yang lebih rendah dibandingkan generasi sebelumnya. Namun pola konsumsi mereka memiliki karakteristik unik, yaitu generasi Z cenderung menghindari media berita tradisional dan lebih banyak bergantung pada media digital. Meskipun pada momen-momen penting seperti pemilu, mereka tetap menunjukkan jawaban minat terhadap berita politik. Kemudian eksplorasi dan konsumsi berita politik generasi Z digital, mana memahami tingkat keterlibatan generasi Z, yaitu keterlibatan generasi Z dengan berita sangat dipengaruhi oleh faktor kontekstual seperti isu sosial dan suasana politik, berbeda dari generasi sebelumnya yang lebih rutin mengakses berita, yaitu lebih selektif dan situasional dalam mencari informasi, terutama ketika mereka merasa isu tersebut berdampak langsung pada kehidupan mereka. Dengan pengaruh kontekstualnya terhadap konsumsi berita. Di mana penelitian ini berarti berbagai faktor kontekstual yang membentuk kebiasaan konsumsi berita politik di Indonesia dan bagaimana hal ini berbeda dari kelompok usia lebih tua. Kemudian analisis komparatif dan keterlibatan berita di antara berbagai generasi pasca pemilu. Pertama, pergeseran generasi dalam konsumsi berita, terdapat yang pergeseran yang jelas dalam cara tiap generasi mengkonsumsi berita. Hasilnya menghasilkan lebih sedikit waktu untuk membaca berita secara umum, tetapi mengalami peningkatan signifikan dalam mengakses berita politik secara mengakses berita politik pasca pemilu. Ini menunjukkan bahwa momen besar seperti pemilu dapat memicu lonjakan konsumsi berita, bahkan kalangan yang biasanya kurang aktif. Kemudian peran media sosial dan keterlibatannya, itu menariknya penelitian ini justru menemukan bahwa pasca pemilu 2020 itu dihabiskan generasi Z di media sosial justru menurun. Hal ini mungkin terjadi karena mereka ingin menghindari konflik politik yang memicu stres dan atau
konflik. Ini membantah anggapan bahwa media sosial selalu menjadi saluran utama konsumsi berita politik. Kemudian konteks histori konsumsi media pemilu 2020 menjadi titik penting karena selain menjadi ajang pemilu besar pertama bagi generasi Z, juga terjadi dalam suasana penuh ketegangan politik. Serangan terhadap sistem pemilu dan peristiwa copyright attack memicu lonjakan minat terhadap informasi politik di semua generasi termasuk generasi Z. Pola keterlibatan sebelum dan sesudah pemilu yang mana pemeriksaan komparatif tingkat keterlibatan berita sebelum, selama, dan setelah peristiwa pemilu besar di antara berbagai generasi. Kemudian Bapak Hidari terhadap keterlibatan politik pemuda selama peristiwa penting pemilu. Kemudian tren pertama itu tren partisipasi politik pemuda, mana media daring terbukti memainkan peran besar dalam membentuk keterlibatan politik pemuda. Namun persebaran misinformasi di media sosial juga menjadi tantangan besar. Kemudian pengaruh misinformasi terhadap keterlibatan pemuda, generasi itu tampak lebih hati-hati dan cenderung menghindari konten yang tidak jelas kebenarannya, yang membuat mereka kadang berpaling ke situasi berita resmi saat pengumuman krusial. Paling tidak, keberhasilan dan tantangan media digital. Memeriksa manfaat dan kekurangan media daring sebagai alat untuk meningkatkan keterlibatan politik pemuda di era digital. Kemudian ini generasi Z Political News Engagement Trend. Data dari Comscore menunjukkan bahwa ada peningkatan konsumsi berita politik secara signifikan setelah pemilu. Namun, tren ini hanya bertahan sementara. Gen Z menurun konsumsi beritanya beberapa bulan kemudian, menunjukkan sifat konsumsi yang kontekstual dan tidak rutin. Kedua, pengaruh peristiwa politik besar, mana di pemilu 2020 ini memperlihatkan bahwa peristiwa politik besar dapat menjadi pemicu kuat bagi semua generasi untuk mengakses berita, terutama bagi generasi Z yang biasanya tidak aktif, justru memperlihatkan peningkatan waktu membaca berita yang signifikan setelah pemilu berlangsung. Dampak pemilihan presiden AS 2020 kali itu terhadap perilaku konsumsi berita, yang mana mereka memahami keterlibatan generasi Z dengan berita itu, menjelajahi bagaimana pola konsumsi berita generasi berkembang sebagai respon terhadap pemilu 2020. Kepercayaan terhadap media kawasan politik ternyata bervariasi antar generasi. Kemudian peristiwa politik dan tren konsumsi berita, mana generasi itu menunjukkan sikap kritis terhadap sumber informasi, terutama media sosial. Kemudian faktor kontekstual dalam keterlibatan berita, yang mana meneliti peran konteks sosial dan pengalaman generasi dalam membentuk keterlibatan berita. Mereka cenderung informasi dari berbagai sumber untuk mengecek kebenaran yang menunjukkan kedewasaan dalam konsumsi berita. Kemudian perubahan percakapan media dan konsumsi berita setelah peristiwa politik, kemana kepercayaan terhadap media
pasca peristiwa politik ternyata bervariasi antar generasi. Generasi Z menunjukkan sikap kritis terhadap sumber informasi, terutama media sosial. Mereka cenderung mencari informasi dari berbagai sumber untuk mengecek kebenaran, menunjukkan kedewasaan dalam konsumsi berita. Dan dinamika kepercayaan generasi dalam media itu mereka menyelidiki bagaimana kepercayaan terhadap media bervariasi di antara kelompok Asia yang berbeda setelah pergolakan politik. Hasil studi ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa menggeneralisasi perilaku media berdasarkan usia saja, dan dampak informasi terhadap kepercayaan terhadap berita. Dan memahami bagaimana misinformasi mempengaruhi kepercayaan audiens terhadap sumber berita pasca pemilu. Generasi muda tetap punya ketertarikan terhadap isu politik, tetapi cara dan waktunya berbeda. Tingkat kepercayaan ekosistem media yang berkembang, yang mana menilai perubahan tingkat kepercayaan pemirsa seluruh platform berita tradisional dan digital, maka pendekatan komunikasi politik pun harus disesuaikan dengan pola digital yang dinamis. Kemudian data dari Comscore menunjukkan bahwa ada peningkatan konsumsi berita politik secara signifikan setelah pemilu. Namun, dan ini hanya bertahan sementara, Gen Z kembali menurunkan konsumsi berita berbeda beberapa bulan kemudian, menunjukkan sifat konsumsi yang kontekstual dan tidak rutin. Terima kasih. Jika kalian punya pertanyaan, bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Nah, sekian dari review jurnal saya ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.